Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini dengan menaikkan pujian, Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mari kita tundukkan kepala, kita mulai berdoa. Tuhan, terima kasih ya Allah Bapa, kami hendak mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk pagi yang indah ini. Pagi yang cerah ini Tuhan, Tuhan memberkati persekutuan doa pagi kami ini. Baik puji-pujian kami, doa syafaat kami, terlebih nanti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Alep. Kiranya Tuhan memberkati persiapan Pak Alep. Apa yang disampaikan biarlah datangnya hanya daripadamu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu hidup di dalam diri kami ya Tuhan, sehingga iman kami semakin dikuatkan ya Tuhan, sehingga kami menjadi berbuah lebat ya Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa, kami serahkan waktu pagi hari ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan
Pujian hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami silahkan Pak Alep yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih, Bu Indri. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa kalau pagi ini Engkau izinkan kami bersatu hati untuk datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Bapa yang di surga, kami mohon kiranya Engkau urapi hamba-Mu ya Bapa, kuasai lidah bibirnya, akal pikirannya, dan sucikan hatinya ya Bapa, agar hamba-Mu layak untuk menyampaikan kebenaran firman. Biar Engkau sendiri yang menguasai hamba-Mu ini, karena tanpa kuasa-Mu, hamba-Mu tidak dapat berbuat apa-apa ya Bapa. Dan kuasa-Mu itu, biarlah apa yang
kami ucapkan hanya datang daripada-Mu saja ya Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara yang mengikuti persekutuan doa pagi ini. Tuhan tolong Engkau sucikan kami dan bukakan hati kami agar kami boleh layak untuk mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu dapat tinggal di dalam hati kami pribadi demi pribadi dan kuasai kami agar kami mampu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan persekutuan doa pagi ini, waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kami ingin mengajak saudara untuk membaca Lukas 18 ayat 28 hingga 30. Lukas 18 ayat 28 hingga 30. Saya akan membacakannya. Upah mengikut Yesus. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Dan saya akan membacakan lagi Lukas 18 ayat 14b. Lukas 18 ayat 14b. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini kami akan bersaksi bukan tentang diri saya, tapi tentang apa yang telah saya saksikan yang terjadi kepada teman saya. Mungkin sebagian dari saudara-saudara tahu kesaksian ini dan mungkin mengenal orangnya. Nah, saya akan menyaksikannya bahwa saya itu ada teman yang cukup dekat dengan saya. Ini kejadiannya sudah waktu saya belum menikah, waktu lumayan lama ya. Jadi teman saya itu kasarannya itu, bahasa kasarnya punya ilmu kesaktian. Jadi dia itu dipukul nggak terasa sakit, apalagi dipukul, dibacok pun dia tidak mempan. Dan ya bisa masuk rumah dalam kondisi terkunci. Bisa keluar rumah juga dalam kondisi terkunci. Dan teman saya ini berasal dari Semarang ya. Nah, bahkan dia bisa membunuh tanpa tahu bahwa dia itu membunuh. Sebagai contoh, sebuah pisang yang dibungkus dengan kain lampin atau sapu tangan, digantungkan, dia jarak jauh dengan tangan begini 3 kali. Pisang yang terbungkus itu dibuka, kulitnya masih utuh. Tapi setelah dikupas, dalamnya terpotong 3 kali. Itulah dia kesaktiannya. Jadi dia bisa memotong jantung orang untuk dicincang tanpa tahu siapa yang membunuhnya.
ini secara manusia luar biasa. Nah, dia bahkan merasa terlalu pede akan kesaktiannya. Dia ingin menguji kesaktiannya ke tempat yang artinya yang terkenal punya ilmu-ilmu sakti. Sehingga dia singkat cerita pergi ke Kalimantan. Dia untuk mencoba ilmunya dia. Nah, di Kalimantan rupanya dia ditangkap sama tentara, sama TNI, di mana dia dicurigai sebagai mata-mata. Ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Dia merasa enteng aja, aku ditangkap juga keluar, nggak ada masalah, nggak ada yang tahu, dia bilang gitu. Dalam hatinya dia begitu. Dia tangkap, masuk penjara, dalam penjara dia santai, terus dia mengeluarkan ilmunya hilang. Dia bilang, wah cilaka nih. Dia hubungi gurunya untuk kontak batin, tidak bisa. Dia sendiri heran, kenapa bisa hilang? Akhirnya dia ya benar-benar mengalami penderitaan di dalam penjara. Nah, dia pernah mendengar firman Tuhan yang menceritakan bahwa Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari. Terus dia teringat, apakah ini saya harus menjalani ini selama 40 hari seperti Yesus berpuasa? Dia berpikir begitu. Terus dia bernasar, kalau saya ditahan 40 hari dan pada hari yang ke-41 dia bebas, dia akan terima Yesus. Singkat cerita, setelah dia ditahan 40 hari, benar-benar dia bebas. Dia dibebaskan karena dia tidak terbukti bahwa dia itu mata-mata. Dia kembali ke Semarang dan yang dia kenal adalah hamba Tuhan Evangelis Andreas Kristandey, adik dari Ibu Dani. Dia datang menemui Pak Andreas Kristandey dan dia menceritakan bahwa dia mau terima Yesus. Apa yang harus saya perbuat, Pak? Terus Pak Andreas tahu tentang dirinya karena dia menceritakan segala sesuatunya. Pak Andreas ngomong, oh terima Yesus berarti you harus melepas segala kuasa gelap yang ada di dalam tubuh Anda. Anda harus lepaskan semua dan buang semuanya. Terus dia sedih. Dia sedihnya begini, Pak, ilmu yang saya miliki ini sudah nempel di dalam nyawa saya. Dia sudah menyatu di dalam jiwa saya. Jadi kalau saya mau lepaskan ilmu-ilmu saya ini, nyawa saya juga akan terlepas dari tubuh saya. Dengan kata lain, saya akan mati. Dan yang bisa melepas ilmu saya adalah orang yang benar-benar punya ilmu yang sangat tinggi dan dia pun akan meninggal. Dan ini sudah ada contohnya, teman seperguruan dia ingin melepas ilmunya, tapi akhirnya mati juga. Jadi singkat cerita, dia sedih. Nah, Pak Andreas bilang, kalau kamu percaya Yesus, Yesus itu lebih kuasa dari apa yang berkuasa di dunia ini. Kamu jangan takut. Tuhan sanggup melepaskan semua ilmu-ilmu kamu, katanya gitu. Dan rupanya pembicaraan Pak Andreas dan teman saya ini
didengar oleh Ibu Andreas, istrinya Pak Andreas. Istrinya Pak Andreas, ini cerita dari Pak Andreas juga, menangis karena dia takut juga kekasihnya akan meninggal. Nah, terus singkat cerita, teman saya dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Andreas, dia percaya dan dia menyerahkan diri untuk dilepas. Terus Pak Andreas dengan kuasa Tuhan, dia sanggup melepaskan ilmunya. Dan Pak Andreas sampai sekarang masih segar bugar. Dan dia begitu bersukacita, teman saya ini, bahwa dia bisa melepaskan ilmunya. Jadi rupanya selama dia punya ilmu itu, dia tidak pernah merasakan damai sejahtera seperti dia saat ini, saat dia lepas. Dia mau lepas, tidak ada yang bisa melepas, dan yang pasti dia akan mati. Tapi puji Tuhan, dia merasakan kebesaran Tuhan, bahwa melalui hambanya, ilmunya bisa terlepas, dan hambanya juga tetap segar bugar dan tetap bersukacita melayani Tuhan. Sekarang dia sudah bebas dari ilmu-ilmu itu. Tetapi timbul masalah baru sekarang. Dia dan adik-adiknya mau terima Yesus. Yang jadi masalah sekarang adalah papanya. Papanya itu anti sekali dengan orang Kristen. Dia tidak mau anak-anaknya menjadi Kristen. Dia mendengar bahwa anak-anaknya menerima Yesus dan masuk Kristen, si papanya ini marah besar dan diancam anak-anaknya. Tapi anak-anaknya, apapun yang terjadi, dia lebih memilih Yesus, apapun itu resikonya. Dan singkat cerita, dia, teman saya ini, beserta adik-adiknya diusir dari rumahnya, dan dia ditampung di GKMI Saidan waktu itu. GKMI Saidan, GKMI Semarang ya, yang hamba Tuhannya waktu itu Bapak Pendeta Samuel Setianto. Nah, saudara-saudaraku, teman saya ini dia masih kuliah, dia belum bekerja. Dan dia nggak tahu semester berapa, tapi yang jelas dia masih kuliah di UNS Solo, Universitas Negeri Solo ya. Nah, dia tetap bisa melanjutkan kuliah dengan kasih dari saudara-saudara kita semua yang ada di GKMI Saidan. Adik-adiknya juga semua tidak ada yang terlantar. Singkat cerita, teman saya ini bisa lulus dengan nilai cum laude luar biasa. Dan saat itu karena universitas negeri itu tidak banyak, setiap acara wisuda masuk dalam TV. Dan rupanya papanya menyaksikan bahwa dia di wisuda, dan papanya tahu bahwa dia lulus dengan nilai cum laude. Saya nggak tahu cerita persisnya apa yang dirasakan papanya saat itu. Yang jelas, teman saya ini cerita, di akhir hidupnya papanya yang tidak sanggup berbuat apa-apa, Pak Andreas sempat berkunjung dan mendoakan dari papanya itu. Dan papanya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Andreas bertanya, apakah Bapak mau terima Yesus saat ini juga? Kalau Bapak mau terima, peganglah jari saya ini. Jari Pak Andreas ditaruh di tangannya. Luar biasa, dia merespon dan
dengan segala sisa tenaga yang ada maupun kuasa dari Tuhan, saya nggak tahu dia bisa pegang jari Pak Andreas. Dan saat itu dia bisa terima Yesus dan meninggal. Luar biasa. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari cerita ini bukan cerita ya, tapi kejadian ini sungguh-sungguh nyata terjadi. Jadi firman Tuhan itu luar biasa. Teman saya ini, dia berkata kepada saya bahwa saya memang diusir dari orang tua, seolah-olah saya tidak punya keluarga lagi. Tidak punya orang tua, tidak punya saudara. Saya diusir, tapi karena hal ini terjadi karena saya mengikuti Yesus, Yesus melipat gandakan. Di gereja saya punya orang tua yang lebih dari satu, yang banyak. Mereka mengasihi saya dengan sungguh-sungguh, mengasihi dengan secara luar biasa saya maupun adik-adik saya. Dan saya punya saudara-saudara baru yang sangat mengasihi saya. Sehingga saya bisa lulus menyelesaikan studi saya dengan nilai cum laude. Dan itu benar-benar firman Tuhan terbukti. Dan dia bersaksi pula bahwa dia waktu diusir, benar-benar dia direndahkan. Benar-benar dia merasakan suatu penderitaan. Diusir dari orang tua, diusir dari rumah, dan dia merasa sangat direndahkan. Tapi kejadian itu, firman Tuhan mengatakan, barang siapa direndahkan, dia akan ditinggikan. Amin. Semoga kesaksian ini bisa menjadi berkat buat saudara-saudara semuanya. Kami serahkan kepada Bu Indri. Terima kasih Pak Alep untuk kebenaran firman Tuhan dan kesaksiannya pada pagi hari ini. Bentar lagi kita akan masuk dalam doa syafaat. Mungkin semuanya udah saya bagikan kepada Bapak Ibu. Kalau ada yang belum sempat saya berikan, mungkin bisa ambil bagian di pokok-pokok doa yang ada di layar saat ini. Mungkin Bu Lioni bisa ambil bagian juga, dan yang lainnya ya. Nanti tutup doa kami minta kepada Bu Rita. Sebelum kita berdoa, kita naikkan sebuah pujian, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doa. Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan
harapanku, hatiku yang hancur dulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu yang saat ini hadir di dalam persekutuan doa pagi. Kalau kami sampai saat ini masih bisa menikmati berkat-berkat-Mu dalam keadaan baik maupun kurang baik, kami tetap mau bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami tahu anugerah-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Engkau yang mengenal hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan menjaga hati dan pikiran kami, supaya kehidupan dalam kebenaran firman-Mu boleh memancar dari diri kami ya Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami, anak-anak-Mu yang berperan sebagai suami, sebagai papa, sebagai opa, kiranya mereka boleh melakukan peran mereka masing-masing dengan takut akan Tuhan. Mereka boleh mengasihi, setia, dan mengampuni pasangan mereka yang percayakan buat mereka. Dan mereka boleh mengasihi dan mengampuni anak-anak dan cucu-cucu mereka ya Tuhan. Begitu pula kami yang berperan sebagai istri, sebagai mama, sebagai oma, kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk kami melakukan peran kami dengan takut akan Tuhan. Kami boleh mengasihi, setia, dan mengampuni pasangan kami ya Tuhan. Kami boleh mengasihi dan mengampuni anak-anak dan cucu-cucu kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kami boleh menjadi orang tua yang sungguh-sungguh dapat dimampukan Tuhan, diperlengkapi oleh kasih karunia Tuhan. Kami dapat memberikan tuntunan dan nilai-nilai kebenaran firman-Mu bagi keturunan kami ya Tuhan. Sehingga keturunan kami menjadi keturunan ilahi yang diberkati Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami boleh terus memikirkan perkara-perkara yang di atas, menabur dan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh menuai tidak hanya di bumi ini, tetapi kami boleh menuai nilai-nilai kekekalan ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memampukan kami, hidup kami, dan keluarga kami boleh menjadi buah-buah di dalam segala pelayanan dan pekerjaan kami. Bapa di surga, kami saat ini berdoa untuk anak-anak kami. Kami berdoa untuk Ben, untuk Jason, untuk Justin, untuk Priscilla, untuk Tiff, dan untuk semua anak-anak kami yang berada bersama kami. Tuhan, kami rindu anak-anak kami boleh terus dikuasai oleh kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga iman mereka boleh tetap teguh, tetap kokoh di dalam Tuhan. Meskipun perkembangan teknologi pesat dan perkembangan zaman semakin melaju dengan pesat ya Tuhan. Tapi kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Iman anak-anak kami lebih pesat, lebih dalam dan lebih dalam. Kuat kokoh di dalam Tuhan. Iman anak-anak kami tidak tergoyahkan oleh apapun. Sampai akhir hidup mereka. Mereka boleh terus setia kepada Tuhan. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga menjaga anak-anak kami, menjaga hati dan pikiran mereka ya Tuhan. Di dalam pergaulan mereka, mereka boleh tetap beriman kepada Tuhan. Kami saat ini berdoa bersama untuk
Justin yang akan melakukan perjalanan tanggal 21 kembali ke Jakarta. Kiranya Tuhan yang mencukupkan dari segala yang dibutuhkan, Tuhan yang melindungi, Tuhan memberikan kesehatan buat Justin, Tuhan yang menyertai perjalanan Justin, sehingga sampai di Jakarta, sampai di rumah dalam keadaan yang baik dan sehat. Kami juga berdoa Tuhan untuk persekutuan koper, besok hari kami akan bersama-sama bersekutu onsite di Sentul, di rumah Ibu Indriati. Kami bersyukur Tuhan untuk kondisi COVID yang sudah semakin membaik dan kami semua boleh kebal terhadap virus COVID. Kami boleh sehat. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan dan untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersekutu, kami boleh bersama-sama bertemu. Kiranya Tuhan pimpin setiap kami ya Tuhan. Berkati Bu Priscilla dan juga untuk Bu Lidiatin yang akan memimpin kami dalam persekutuan ini. Tuhan pimpin dalam perjalanan kami, untuk para pengendara mobil, kiranya Tuhan juga memberkati untuk Pak Seno, untuk Bu Monik, untuk Pak Edi SS, dan mungkin juga ada yang lain untuk Cevi, dan hari ini Bu Bambang yang akan berangkat ke Sentul. Kiranya Tuhan yang menyertai Tuhan. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, malaikat-Mu di surga yang akan memimpin kami, sehingga ketika kami berangkat dan ketika kami pulang, kami dalam kondisi baik, karena Tuhan yang menyertai kami, dan kami boleh bersuka cita bersama-sama ya Tuhan. Kami boleh saling mendukung, kami boleh menjadi perempuan-perempuan yang hebat, perempuan-perempuan kuat, perempuan-perempuan yang setia dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami saat ini juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu GKMI Pengharapan. Kiranya Tuhan memberkati dalam segala pekerjaan, pelayanan, kehidupan rumah tangga, dan apapun yang mereka kerjakan yang memuliakan Tuhan, diberkati Tuhan. Tuhan yang terus memimpin, melindungi, memberikan kesehatan, memberikan damai, sejahtera, dan sukacita kepada mereka semua ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama menjadi satu komunitas, satu tubuh Kristus di dalam GKMI Pengharapan ya Tuhan. Kami boleh saling mendukung, kami boleh terus memuliakan Tuhan dalam komunitas ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang terus memperlengkapi talenta-talenta kami untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk persekutuan doa pagi hari ini. Kiranya Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan melalui apa yang kami lakukan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.